Coba bayangkan petaka ini. Anda sudah sholat puluhan tahun, dahi mungkin sudah menghitam, dan Anda sangat yakin surga adalah tempat Anda kembali. Namun di hari kiamat, Allah justru memalingkan wajahnya dan menyebut sholat Anda sebagai tumpukan dosa yang menyeret ke neraka. Mengapa bisa semengerikan itu? Ternyata ada satu hal terlarang yang tanpa sadar sering kita ucapkan di tengah-tengah sholat. Sesuatu yang kita kira adalah bentuk kedekatan kepada Sang Pencipta, justru menjadi api yang membakar hangus seluruh amal kita. Hari ini kita akan membongkar rahasia besar ini. Jika Anda menyimak video ini sampai tuntas tanpa terlewat satu detik pun, Anda akan mendapatkan kunci mutlak untuk menyelamatkan sholat Anda, mengubahnya menjadi cahaya pelindung di alam kubur, dan memastikan ibadah Anda besok diterima sepenuhnya oleh Allah. Mari kita bedah tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta sanjungan hanyalah hak eksklusif milik Allah, yang hingga detik ini masih mengkaruniakan embusan napas kehidupan, nikmat kesehatan, serta kelapangan waktu bagi kita untuk bersimpuh sejenak dalam sebuah majelis ilmu yang dengan izinnya akan menjadi penyelamat bagi kehidupan akhirat kita kelak. Sahabatku yang senantiasa dinaungi cinta Allah, ketahuilah bahwa tidak setiap hamba dianugerahi kesempatan berharga untuk menyerap ilmu sedalam ini. Ada sebagian orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah ke alam baka, dan ada pula yang masih diberi umur panjang, namun kondisi hatinya telah terkunci rapat. Manakala Allah mempertemukan kita semua melalui video ini pada hari ini, boleh jadi hal itu merupakan sebuah representasi dari wujud kasih sayangnya yang luar biasa, agar kita masih memiliki waktu untuk membenahi kualitas sholat kita sebelum ajal menjemput. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah menuju pembahasan yang lebih mendalam, alangkah baiknya jika kita menyemarakkan ruang komentar dengan lantunan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya. Silahkan Anda ketik kalimat tersebut di kolom komentar dengan segenap rasa cinta yang mendalam. Ketahuilah bahwa setiap untayan huruf sholawat yang Anda goreskan di sana bukanlah sekedar barisan tulisan tanpa makna. Ia merupakan sebuah doa. Ia adalah sumber cahaya, dan ia menjadi wasilah bagi turunnya rahmat dari langit. Bisa jadi sebaris sholawat yang Anda ketikkan hari ini menjelma menjadi alasan bagi Allah untuk membentangkan jalan rezeki Anda, melenyapkan segala duka lara Anda, mengalirkan ketenangan di dalam dada Anda, serta memberikan pertolongan bagi Anda pada sebuah hari yang amat mencekam, yakni hari di mana seorang ibu akan berlari menjauhi buah hatinya, seorang anak akan menghindar dari ayahnya, dan setiap individu hanya akan sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Jangan pernah menyepelekan hal tersebut, sebab seringkali intervensi dan pertolongan Allah justru datang melalui perantara yang paling ringkas dan sederhana. Sahabat serambi surga yang dicintai Allah,
Banyak sekali di antara manusia yang berasumsi bahwa rusaknya sebuah sholat itu diakibatkan oleh kekeliruan gerakan fisiknya semata. Misalnya posisi rukuk yang kurang condong ke bawah, gerakan sujud yang tidak memenuhi rukunnya, atau prosesi berdiri yang dikerjakan terlampau terburu-buru. Padahal eksis sebuah faktor yang jauh lebih intens dalam merusak tatanan sholat kita. Namun ironisnya, hampir tidak pernah kita sadari sama sekali. Faktor tersebut bukan terletak pada posisi kaki, bukan pada gerakan tangan, dan bukan pula pada postur punggung, melainkan bersumber dari lisan kita sendiri. Alangkah banyaknya manusia yang secara fisik berdiri tegak menghadap ke arah Ka'bah, tetapi pada saat yang sama lidahnya justru melafalkan kata-kata yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah di dalam ibadah sholat. Hal yang jauh lebih mengerikan adalah mereka melakukan tindakan tersebut dengan kondisi psikologis yang tenang tanpa beban, sebab menganggapnya sebagai suatu perkara yang sepele. Ibadah sholat itu sejatinya bukan sekedar aktivitas berdiri tegak, kemudian kita diperbolehkan merapalkan bacaan apa saja seturut keinginan personal kita. Sholat merupakan sebuah bentuk penghambaan yang memiliki regulasi paling ketat di antara seluruh syariat yang diwajibkan oleh Allah. Ada waktu yang saklek, kapan kita harus berdiri, kapan kita wajib ruku, kapan kita mesti bersujud, serta kalimat apa saja yang diizinkan untuk diucapkan maupun untayan kata apa yang mutlak tidak boleh keluar dari celah bibir kita. Manakala bagian lisan ini melakukan kesalahan, maka efek domino tersebut dapat merusak keabsahan dari seluruh rangkaian sholat yang kita dirikan. Seringkali kita dapati ada seseorang yang mendirikan sholat dengan durasi yang panjang, pelafalannya terdengar sangat fasih, serta transisi gerakannya begitu rapi, namun tanpa dia sadari, dia telah mengkondisikan masuknya kosakata yang sama sekali bukan bagian dari tuntunan sholat. Ada yang mengekspresikan keluh kesah di tengah-tengah sholat, ada yang menyelipkan diksi-diksi yang berorientasi pada urusan dunia, bahkan ada pula yang nekat mengkonversi bacaan-bacaan wajib sholat ke dalam bahasa sehari-hari yang dia kuasai. Orang tersebut barangkali menyangka bahwa Allah akan memaklumi segala tindakan tersebut begitu saja, padahal hakikat sholat itu bukan bersandar pada asas perasaan manusia, melainkan pada asas kepatuhan mutlak terhadap aturan syariat. Inilah sebuah esensi yang amat jarang diuraikan secara gamblang kepada umat. Memang benar bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, namun pada saat yang sama Allah juga merupakan zat yang maha menetapkan aturan syariat yang baku. Salat merupakan sebuah ibadah yang sifatnya dogmatis dan tidak boleh diotak-atik demi memuaskan selera atau kecenderungan personal manusia. Apabila kita dengan sengaja menambahkan bacaan-bacaan baru yang sama sekali tidak pernah dicontohkan, apabila kita mengubah struktur lafadz yang sifatnya wajib, atau apabila kita nekat bercakap-cakap menggunakan kalimat keduniawian di dalam sholat kita, maka konsekuensi bukan sekedar hilangnya potensi pahala, melainkan eksistensi sholat itu sendiri terancam menjadi tidak bernilai di mata Allah. Ketetapan ini bukan berarti mengindikasikan bahwa Allah itu kejam. Justru kondisi yang sebenarnya adalah sebaliknya. Regulasi yang ketat ini sengaja diformulasikan agar kesucian sholat senantiasa terjaga, tetap terlindungi dan terawat kemurniannya. Sebab
Salat merupakan sebuah momentum sakral yang mempertemukan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan Allah sama sekali tidak menghendaki momentum yang suci tersebut terkontaminasi oleh kata-kata duniawi yang berpotensi merontokkan nilai kehusuan. Maka dari itu, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memanjangkan bacaan ayat kita, sebelum kita berambisi untuk mengejar visualisasi sholat yang terlihat estetik dan indah, ada sebuah pertanyaan yang mendasar dan krusial yang wajib kita jawab dengan tingkat kejujuran yang paling tinggi. Apakah selama kurun waktu ini lisan kita sudah benar-benar steril dan aman ketika mendirikan sholat? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita justru kerap kali merusak nilai sholat itu dengan tangan kita sendiri? Cukup banyak halayak yang berdalih dengan membawa-bawa niat baik. Mereka berargumen bahwa yang paling fundamental adalah hati memahami esensi dari apa yang diucapkan, sebab Allah Maha mengerti terhadap segala macam bahasa, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Premis tersebut memang tidak salah, akan tetapi sholat itu bukan sekedar media bagi kita untuk mengobrol bebas dengan Allah, menggunakan bahasa apa saja yang kita suka. Sholat adalah sebuah ritual ibadah formal yang setiap ornamen atau komponen di dalamnya telah dikunci aturannya oleh Allah serta dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memposisikan diri berdiri dalam ibadah sholat, kita tidak sedang berada dalam ruang dialog yang bebas tanpa batas. Kita sedang mengimplementasikan sebuah bentuk ibadah yang format strukturnya telah dipola secara rigid, mulai dari kumandang takbir pertama hingga ucapan salam yang terakhir. Oleh sebab itu, setiap bacaan dalam sholat bukan hanya menitik beratkan pada aspek substansi maknanya saja, melainkan sangat mengikat pada aspek ketepatan lafaz yang diproduksi oleh lisan. Manakala lafaz tersebut diubah, maka dengan sendirinya format ibadah tersebut akan mengalami pergeseran. Coba Anda bayangkan, andai kata ibadah sholat ini dilegalkan untuk dilafalkan menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional masing-masing individu. Ada yang melantunkan surah Al-Fatihah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahkan bahasa Inggris. Lantas, apa yang akan terjadi kemudian? Kesatuan umat dalam sholat akan sirna. Tidak akan ada lagi aspek keseragaman, dan esensinya tidak lagi merefleksikan apa yang diwariskan oleh baginda Nabi. Inilah sebuah alasan yang sangat fundamental mengapa Allah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam beribadah. Pemilihan bahasa Arab ini tentu saja tidak luput dari hikmah yang mendalam. Ia merupakan bahasa yang dipilih sebagai pengantar wahyu, bahasa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan ke muka bumi, sebuah bahasa yang tata strukturnya sangat presisi, kandungan maknanya luar biasa dalam, serta konsistensinya tetap abadi selama ribuan tahun. Perubahan satu huruf saja dalam tata bahasa Arab dapat merombak total arti sebuah kata, dan pergeseran satu tanda baca atau harokat saja mampu membalikkan makna aslinya secara ekstrim. Ketika untayan bacaan sholat tersebut dikonversi ke dalam bahasa terjemahan, maka dimensi kedalaman maknanya akan lenyap seketika, dan nilai akurasinya pun akan menjadi rusak. Sebagai contoh konkret yang amat sering kita dengar, yakni lafaz Allahu Akbar. Apabila kalimat tersebut diterjemahkan secara harfiah menjadi Allah Maha Besar, maka cakupan maknanya sejatinya telah mengalami penyempitan yang luar biasa.
Padahal jika ditinjau dari lafaz orisinalnya Allahu Akbar mengandung esensi bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada segala macam urusan, problematika maupun ambisi yang saat itu tengah menyumbat dan memenuhi ruang hati kita. Kedalaman makna normatif ini tentu saja tidak akan pernah bisa diwakili oleh sebaris kalimat terjemahan yang sederhana. Berdasarkan argumentasi tersebut, seluruh fuqaha dan ulama telah mencapai konsensus atau sepakat bahwa setiap bacaan yang bersifat wajib di dalam sholat mutlak tidak diperkenankan untuk diganti dengan menggunakan bahasa apapun selain bahasa Arab. Prosesi takbiratul ihram, pembacaan surah Al-Fatihah, kalimat yang dibaca kala ruku serta sujud, bacaan tasyahud, hingga ucapan salam, seluruhnya wajib dilafalkan secara eksak sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mempraktekannya. Apabila ada seorang yang dengan penuh kesadaran dan kesengajaan mengubah bacaan wajib di dalam sholatnya ke dalam bahasa yang dia pahami, maka ibadah sholat yang dia kerjakan berada dalam ancaman nyata menjadi tidak sah. Konsekuensi ini muncul bukan disebabkan oleh faktor bahwa Allah tidak memahami bahasa yang dia gunakan, melainkan karena hamba yang bersangkutan telah berani merombak dan memodifikasi cetak biru dari bentuk ibadah yang telah digariskan oleh Allah. Karakteristik ajaran Islam tidak pernah mendirikan konsep peribadatan di atas pilar logika manusia semata, melainkan sepenuhnya dibangun di atas pilar kepatuhan dan ketundukan total. Walaupun barangkali saat ini kita belum menguasai atau memahami seluruh arti dari setiap baris bacaan sholat kita, kewajiban kita adalah tetap melafalkannya persis seperti yang diajarkan, sembari kita meluangkan waktu perlahan-lahan untuk menyelami maknanya. Jangan pernah Anda merasa berkecil hati atau menganggap sholat Anda bernilai rendah hanya lantaran kuantitas hafalan ayat Anda masih tergolong minim. Allah sama sekali tidak mengukur kemuliaan sebuah ibadah dari seberapa banyak lembaran ayat yang Anda baca, melainkan Allah melihat pada aspek kadar usaha serta ketulusan hati yang Anda miliki. Bahkan bagi para hamba yang kapasitasnya belum mumpuni, Allah telah memformulasikan sebuah solusi dan jalan keluar yang indah agar kemurnian ibadah tersebut tetap terjaga dengan baik. Disinilah letak titik rawan di mana banyak sekali manusia yang tergelincir sebab mereka mengasumsikan bahwa sepanjang kalimat yang diucapkan itu bernilai doa dan berisi permohonan yang ditujukan kepada Allah, maka otomatis segala hal tersebut halal dan legal untuk disuarakan di dalam sholat. Padahal ibadah sholat itu dikelilingi oleh pagar-pagar adab serta koridor aturan yang ketat. Kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak sekali orang yang mencampur adukkan segala sesuatunya tanpa mempedulikan batasan tersebut. Kita acap kali menjumpai ada individu yang tatkala berada dalam posisi ruku justru menambahkan rantaian doa ciptaannya sendiri. Ada pula yang sewaktu bersujud malah menumpahkan keluh kesah menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Dan ada juga yang menyisipkan kalimat-kalimat duniawi di sela-sela bacaan sholatnya. Orang tersebut barangkali merasa aman karena mengira dirinya sedang khusyuk bermunajat, padahal tanpa dia sadari dia justru tengah melakukan pelanggaran nyata terhadap adab-adab sholat. Mari kita luruskan pemahaman ini secara perlahan dan runtut. Di dalam struktur ibadah sholat, momentum yang paling aman serta paling direkomendasikan untuk menyisipkan doa tambahan personal
adalah sesudah kita membaca tasyahud akhir dan tepat sebelum kita memalingkan wajah untuk mengucapkan salam. Pada fase itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang yang begitu luas bagi setiap hamba untuk mengekspresikan segala keinginan serta hajatnya, baik yang berorientasi pada urusan dunia maupun urusan akhirat. Anda diperbolehkan memohon perihal kelancaran rizki, kesehatan fisik, kedamaian jiwa, urusan jodoh, masa depan anak-anak, pelunasan utang piutang, hingga jalan keluar atas segala problem kehidupan. Seluruhnya sah-sah saja, asalkan formatnya tetap berupa doa dan senantiasa memelihara adab-adab sholat. Akan tetapi, di luar momentum yang telah ditentukan tersebut, kita sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk berbicara sekendak hati. Kita sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk berbicara sekehendak hati. Kalimat yang dibaca saat ruku sudah memiliki lafadznya tersendiri. Demikian pula halnya dengan bacaan sujud yang telah ditentukan polanya. Apabila kita nekat mengimprovisasi dengan menambah rentetan kalimat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka itu berarti kita sedang mengkontaminasi kesucian ibadah dengan ego serta keinginan pribadi kita. Hal yang statusnya jauh lebih beresiko dan berbahaya adalah manakala seseorang mengucapkan kalimat yang esensinya sama sekali bukan merupakan sebuah doa, melainkan berupa luapan keluhan yang sifatnya spontan atau obrolan yang murni bersifat duniawi. Apabila tindakan semacam ini dipraktekkan dengan penuh kesengajaan, para fuqaha telah menjabarkan secara eksplisit bahwa status hukum sholatnya menjadi batal dan pelakunya dihukum telah melakukan perbuatan dosa. Mengambil posisi berdiri di hadapan Allah itu esensinya bukan sebagai media untuk meluapkan gejolak emosi personal, dan adab sholat bukanlah ruang untuk bercakap-cakap secara bebas. Allah menghendaki agar ritme sholat menjadi sebuah bentangan waktu yang benar-benar steril, penuh ketenangan, diliputi kehusyuan, serta syarat akan nilai dan ketundukan. Sahabat serambi surga yang dicintai Allah, mari sejenak kita mengkondisikan diri dalam keheningan. Lalu cobalah untuk menengok ke dalam labirin hati kita masing-masing. Sudah berapa banyak ibadah sholat yang kita laksanakan selama ini dengan ritme yang tergesa-gesa bagaikan dikejar waktu? Sudah berapa kali bagian lisan kita ini bergerak secara mekanis tanpa melibatkan kesadaran pikiran, hingga melontarkan ucapan-ucapan yang sejatinya haram untuk disuarakan di dalam sholat? Ketahuilah bahwa sholat merupakan benteng pertahanan terakhir yang kita miliki di dunia ini. Andai benteng yang satu ini sampai mengalami kerusakan, maka dapat dipastikan akan ikut rusak pula berbagai lini urusan kehidupan kita yang lain. Kendati demikian, Allah tidak pernah menuntut dari kita untuk bertransformasi menjadi sosok yang instan sempurna dalam satu malam. Dan Allah sama sekali tidak akan pernah menutup rapat-rapat pintu tobatnya sepanjang embusan napas kehidupan masih dikandung badan. Mulai detik ini juga, mari kita canangkan sebuah komitmen untuk mengawal ibadah sholat kita dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Jaga stabilitas lisan kita, pelihara ketepatan bacaannya, dan muliakanlah nilai adabnya. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk langsung memproduksi bacaan yang terlampau panjang. Hal yang paling substansial adalah bacaan tersebut benar secara kaidah serta diiringi oleh rasa ikhlas yang murni. Coba Anda visualisasikan dalam benak Anda, andai kata kelak di hari yang penuh dengan pengadilan,
Solat-solat yang selama ini kita rawat dengan penuh kehati-hatian tersebut menjelma menjadi sosok pembela tangguh yang memberikan argumentasi demi menyelamatkan kita di hadapan mahkamah Allah. Sahabat serambi surga yang dikasihi Allah, apa yang kita bedah bersama pada hari ini hakikatnya bukanlah sekedar wacana teoritis belaka, bukan pula sekumpulan bait-bait kalimat estetis yang sengaja dirangkai demi memikat atensi dan perhatian Anda semata. Ini merupakan sebuah potret realitas yang barangkali terasa pahit, namun wajib untuk kita telan secara utuh demi menjamin keselamatan nasib kita di alam akhirat kelak. Maka mulai detik ini juga alokasikan waktu Anda untuk membenahi kualitas pelafalan bahasa Arab Anda. Proteksi lisan Anda dari kontaminasi kata-kata yang bukan merupakan bagian integral dari syariat sholat. Restorasi kembali nilai kemurnian ibadah Anda agar selaras dengan cetak biru yang telah digariskan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai Anda membiarkan ibadah sholat yang mandat sejatinya adalah sebagai mitra pelindung yang setia menemani Anda di tengah pekatnya atmosfer alam kubur, justru berbalik arah menjadi pihak penggugat yang amat agresif dan memberatkan timbangan hisab Anda di hari kiamat nanti. Dan memberatkan timbangan hisab Anda di hari kiamat nanti. Saat ini roda kendali atas keputusan besar tersebut sepenuhnya berada di dalam genggaman tangan Anda masing-masing. Apakah Anda akan memilih untuk membiarkan limpahan ilmu yang berharga ini menguap begitu saja bagaikan angin lalu Anda tetap bersikap keras kepala melanjutkan tata cara sholat yang keliru? Ataukah Anda akan langsung mengambil posisi bersujud syukur, merendahkan hati, dan mencanangkan revolusi untuk membenahi setiap jengkal lafaz sholat Anda terhitung sejak detik ini juga? Jika Anda merasa hati Anda bergetar dan merasa video ini telah membuka mata batin Anda, tolong jangan simpan ilmu ini untuk diri sendiri. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga di Serambi Surga. Bagikan video ini sekarang ke keluarga tercinta, orang tua, dan ke seluruh grup WhatsApp pengajian Anda. Bayangkan jika ada satu orang saja yang memperbaiki sholatnya karena video yang Anda bagikan, pahala jariyahnya akan terus mengalir kepada Anda tanpa terputus. Mari kita tutup dengan komitmen terbaik kita. Silahkan tulis di kolom komentar, ya Allah, perbaikilah sholatku dan ampunilah segala kelalaianku selama ini. Semoga ini bisa menjadi saksi bahwa kita telah berusaha kembali ke jalannya. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya yang penuh dengan cahaya kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.